Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya dari jurusan Teknik Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kasus pada statistika pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang analisis uji sampel T. Pada analisis uji sampel T terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama one sample t-test, dan yang kedua yaitu independent sample t-test, dan yang ketiga yaitu paired sample t-test. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai one sample t-test. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding dengan rata-rata sebuah sampel. Dari hasil uji ini akan diketahui apakah rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding berbeda secara signifikan dengan rata-rata sebuah sampel. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi? Nah, langsung kita contohkan pada sebuah soal, yaitu seorang mahasiswi bernama Ana dalam penelitiannya ini ingin mengetahui apakah rata-rata nilai matematika pada kelas 6 SD Harapan Mulia berbeda dengan rata-rata nilai matematika pada SD di Yogyakarta. Setelah dilakukan beberapa penelitian dengan menggunakan sampel sebanyak 10 responden, diketahui rata-rata nilai matematika SD di Yogyakarta adalah 7,47. Sedangkan rata-rata nilai matematika kelas 6 SD Harapan Mulia diketahui adalah 6,48. Data-data yang didapat sebagai berikut, yaitu yang pertama, nilai SD di Yogyakarta yaitu dengan nilai 8, nilai SD di SD Harapan Mulia yaitu 7,10, dan siswa kedua ada beberapa langkah-langkah uji dengan program SPSS, yaitu yang pertama masuk ke program SPSS terlebih dahulu. Yang kedua yaitu klik variable view pada SPSS data editor, dan yang ketiga yaitu pada kolom name ketik X, dan kolom name pada baris kedua ketik Y. Dan langkah yang keempat yaitu pada kolom label. Untuk kolom pada baris pertama ketik SD Yogya, untuk kolom pada baris kedua ketik SD Harapan Mulia. Dan yang langkah kelima yaitu untuk kolom-kolom lainnya boleh diraukan atau tidak diisi. Dan langkah yang keenam yaitu buka data view pada SPSS data editor, maka didapat kolom variabel X dan Y. Dan langkah yang ketujuh yaitu ketikkan data sesuai dengan variabelnya. Dan yang ke-8 yaitu klik analyze, kemudian compare means, kemudian klik one sample t-test. Dan langkah-langkah yang ke-9 yaitu klik variabel SD Yogya dan masukkan ke kotak tes variabel. Pada tes value ini ketik angka 6,48 tadi. Dan langkah yang terakhir yaitu klik OK, maka hasil output yang didapat adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah pengujian dalam kasus ini, yaitu yang pertama menentukan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0-nya, rata-rata nilai matematika kelas 6 SD Harapan Mulia tidak berbeda dengan rata-rata nilai matematika di SD Yogyakarta. Dan H1-nya yaitu rata-rata nilai matematika kelas 6 SD Harapan Mulia berbeda dengan rata-rata nilai matematika SD di Yogyakarta. Langkah yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi, yaitu pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi A sama dengan 5%. Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti kita mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya, yaitu 5%. Signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian. Langkah yang ketiga yaitu menentukan T hitung. Dari tabel di atas, untuk T hitungnya diperoleh 4,885. Dan langkah yang keempat yaitu menentukan T tabel. Tabel distribusi T dicari pada A sama dengan 5% dibagi 2 sama dengan 2,5% untuk uji dua sisi dengan derajat kebebasan N-1 atau 10-1 sama dengan 9. Dengan pengujian dua sisi, signifikansinya yaitu 0,025,
Hasil ini diperoleh untuk T tabel sebesar 2,262 atau dapat dicari di Microsoft Excel dengan cara pada sel kosong ketik sama dengan tinf dalam kurung 0.05,9 lalu tekan enter. Dan langkah yang kelima yaitu kriteria pengujian. H0 diterima dan H1 ditolak jika min T tabel lebih kecil T hitung lebih kecil T tabel. H0 ditolak dan HA diterima jika negatif T hitung kurang dari negatif T tabel atau T hitung lebih dari T tabel. Berdasarkan probabilitas H0 diterima jika P value lebih dari 0,05 dan H0 ditolak jika P value kurang dari 0,05. Dan langkah yang ketujuh yaitu membandingkan T hitung dengan T tabel dengan probabilitas nilai T hitung lebih dari T tabel, yaitu untuk angkanya 4,885 lebih dari 2,262 dan P value yaitu 0,001 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulan dari kasus ini yaitu nilai T hitung lebih dari T tabel dan P value, maka H0 ditolak. Artinya bahwa rata-rata nilai matematika kelas 6 SD Harapan Mulia berbeda dengan rata-rata nilai matematika SD di Yogyakarta. Hasil T hitung ini positif, menunjukkan bahwa rata-rata nilai matematika SD di Yogyakarta lebih tinggi dari SD Harapan Mulia. Dan pada bab yang selanjutnya yaitu mengenai independent sample test. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi, dan data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Dan langsung saja kita ambil sebuah contoh kasus, yaitu seorang mahasiswa dalam penelitiannya ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian antara kelas A dan kelas B pada Fakultas Psikologi suatu universitas. Penelitian ini dengan menggunakan sampel sebanyak 20 responden yang diambil dari kelas A dan kelas B. Dalam uji ini, jumlah kelompok responden yang diambil tidak harus sama. Misalnya kelas A sebanyak 8 orang dan kelas B sebanyak 12 orang. Data-data yang didapat yaitu sebagai berikut. Dan langkah-langkah dalam program SPSS yaitu yang pertama, masuk program SPSS, dan yang kedua yaitu klik variable view pada SPSS data editor. Langkah yang ketiga yaitu pada kolom name ketik nilai ujian, dan kolom name pada baris kedua ketik kelas. Dan langkah yang keempat yaitu pada kolom desimal ubah nilai menjadi 5 untuk semua variabel. Dan langkah yang selanjutnya pada kolom label. Untuk kolom pada baris pertama ketik nilai ujian, untuk kolom pada baris kedua yaitu ketik kelas. Dan langkah yang selanjutnya yaitu pada kolom values. Untuk kolom pada baris pertama biarkan kosong atau none. Untuk kolom pada baris kedua klik pada kotak kecil. Pada value ketik 1, pada value label ketik kelas A, lalu klik add. Dan langkah yang selanjutnya yaitu pada value ketik 2, pada value label ketik kelas B, lalu klik add, kemudian klik OK. Dan selanjutnya yaitu untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan atau isian default. Dan langkah yang selanjutnya yaitu buka data view pada SPSS data editor. Maka didapat kolom variabel nilai ujian dan kelasnya. Langkah selanjutnya yaitu ketikkan data sesuai dengan variabelnya. Pada variabel kelas ketik dengan angka 1 dan 2. 1 menunjukkan kelas A dan 2 menunjukkan kelas B. Dan langkah selanjutnya yaitu klik analyze, kemudian klik compare means, kemudian klik independent sample test. Dan langkah selanjutnya yaitu klik variabel nilai ujian dan masukkan ke kotak teks variabel. Kemudian klik variabel kelas dan masukkan ke kotak grouping variabel. Kemudian klik define groups pada grup 1 ketik dan 1. Dan pada grup kedua yaitu ketik 2, lalu klik continue. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik OK. Maka hasil output yang didapat adalah sebagai berikut. Nah, sebelum dilakukan uji tes
sebelumnya dilakukan uji kesamaan varian atau homogenitas dengan F-tilde. Artinya, jika varian sama maka uji T menggunakan equivariance assumption atau diasumsikan varian sama, dan jika variannya berbeda menggunakan equivariant not assumed. Langkah-langkah uji F sebagai berikut, yaitu yang pertama menentukan hipotesis H0 kedua varian adalah sama, yaitu varian kelompok kelas A dan kelas B adalah sama. HA sama dengan kedua varian adalah berbeda, varian kelompok kelas A dan kelas B adalah berbeda. Dan langkah selanjutnya itu kriteria pengujian. Berdasarkan probabilitas atau signifikansi, H0 diterima jika p-value lebih dari 0,05 dan H0 ditolak jika p-value kurang dari 0,05. Dan langkah selanjutnya itu membandingkan signifikansi nilai p-value 0,613 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya yaitu, oleh karena nilai signifikansi dengan equivariance asumsi adalah 0,603 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua varian sama. Dengan ini pengujian uji T menggunakan equivariance assumption atau diasumsikan kedua varian sama. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengujian independent sample t-test. Langkah-langkah pengujian sampel t-test yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai ujian kelas A dengan rata-rata nilai kelas B. HA-nya yaitu ada perbedaan antara rata-rata nilai ujian kelas A dengan rata-rata nilai ujian kelas B. Dan langkah pengujian yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi A sama dengan 5%. Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti kita mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5%. Dan langkah yang selanjutnya yaitu menentukan T hitung. Dari tabel di atas dapat dinilai T hitungnya yaitu 3,490. Dan langkah selanjutnya yaitu menentukan T tabel distribusi. T dicari pada A 5% dibagi 2 sama dengan 2,5% dengan derajat kebebasan N-2 atau 20-2 sama dengan 18. Dengan pengujian dua sisi ini, hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,101 atau dapat dicari di Microsoft Excel dengan cara pada sel kosong ketik TINV dalam kurung 0,05,18 lalu ketik enter. Dan langkah yang selanjutnya yaitu kriteria pengujian. H0 diterima jika min T tabel kurang T hitung kurang dari T tabel. H0 ditolak jika min T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih dari T tabel. Berdasarkan signifikansi yaitu H0 diterima jika p-value lebih dari 0,05. H0 ditolak jika p-value kurang dari 0,5. Langkah selanjutnya yaitu membandingkan T hitung dengan T tabel dan probabilitas. Nilai T hitung lebih dari T tabel 3,490 lebih dari 2,101 dan p-value 0,03 kurang dari 0,5, maka H0 ditolak. Kesimpulan pada kasus ini yaitu oleh karena nilai T hitung lebih dari T tabel dan p-value maka H0 ditolak. Artinya bahwa ada perbedaan antara rata-rata nilai ujian kelas A dengan rata-rata nilai ujian kelas B. Pada tabel grup statistik terlihat rata-rata untuk kelas A adalah 40,30 dan untuk kelas B adalah 32,80. Yang artinya adalah bahwa rata-rata nilai ujian kelas A lebih tinggi daripada rata-rata nilai ujian kelas B. Dan nilai T hitung positif berarti rata-rata grup 1 yaitu kelas A lebih tinggi daripada grup 2 yaitu kelas B, dan sebaliknya jika T hitung negatif berarti rata-rata grup atau kelas A lebih rendah daripada rata-rata grup 2 yaitu kelas B. Perbedaan rata-rata sebesar 7,50 yaitu hasil dari 40,30 dikurangi 32,80 dan perbedaan berkisar antara 2,98 sampai 12,02. Nah, pada materi yang selanjutnya yaitu mengenai Parrot Sample t-test.
Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang berpasangan atau berhubungan. Maksudnya di sini adalah sebuah sampel tetapi mengalami dua perlakuan yang berbeda. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Nah, pada materi ini langsung kita ambil satu contoh kasus, yaitu seorang mahasiswa dalam penelitiannya ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai ulangan matematika antara sebelum diadakan les matematika dengan sesudah diadakan les matematika pada SMP 1 Yogyakarta. Penelitian dengan menggunakan sampel sebanyak 10 responden. Data-data yang didapat sebagai berikut. Nah, untuk langkah-langkah pada program SPSS yaitu yang pertama, masuk ke program SPSS terlebih dahulu, dan yang kedua yaitu klik variable view pada SPSS data editor, dan yang ketiga yaitu pada kolom name ketik sebelum dan kolom name pada baris kedua ketik sesudah. Dan langkah selanjutnya yaitu pada kolom label. Untuk kolom pada baris pertama ketik sebelum les, untuk kolom pada baris kedua ketik sesudah les. Langkah selanjutnya yaitu untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan atau isian default. Dan langkah selanjutnya itu buka data view pada SPSS data editor, maka didapat kolom variabel sebelum dan sesudah. Langkah selanjutnya itu ketikkan data sesuai dengan variabelnya. Langkah selanjutnya yaitu klik analyze, kemudian klik compare means, kemudian klik paired sample t-test. Langkah yang selanjutnya yaitu klik variabel sebelum les, kemudian klik variabel sesudah les dan masukkan ke kotak paired variable. Dan langkah yang terakhir yaitu klik OK, maka hasil output yang didapat pada tabel paired sample statistik dan paired sample test adalah sebagai berikut. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam pengujian tersebut. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis. H0-nya tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai ulangan matematika sebelum les dengan rata-rata nilai ulangan sesudah les. HA ada perbedaan antara nilai rata-rata ulangan matematika sebelum les dengan rata-rata nilai ulangan sesudah les. Dan langkah selanjutnya itu menentukan tingkat signifikansi. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi A sama dengan 5%. Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti kita mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya, yaitu 5%. Dan langkah yang ketiga yaitu menentukan T hitung. Dan langkah yang keempat yaitu menentukan T tabel. Langkah yang kelima yaitu menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika min T tabel lebih dari T hitung, lebih dari T tabel. H0 ditolak jika min T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih dari T tabel. Berdasarkan signifikansi, H0 diterima jika p-value lebih dari 0,05. H0 ditolak jika p-value kurang dari 0,05. Dan langkah selanjutnya itu membandingkan T hitung dengan T tabel dan probabilitas. Dan kesimpulannya pada kasus ini yaitu nilai min T hitung lebih dari min T tabel, yaitu min 0,153 lebih dari min 2,262 dan p-value, maka H0 diterima. Artinya bahwa tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai ulangan matematika sebelum les dengan rata-rata nilai ulangan sesudah les. Sebagai catatan, jika ada hasil perbedaan, maka kemudian dilihat rata-rata mana yang lebih tinggi dengan melihat nilai min pada paired sample statistik atau pada T hitung. T hitung positif berarti rata-rata sebelum les lebih tinggi daripada sesudah les, dan sebaliknya T hitung negatif berarti rata-rata sebelum les lebih rendah daripada sesudah les. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah perkataan dan salah dalam penyampaian materi atau kurang dalam penyampaian materi, saya selaku pemateri mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.